Halo, Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam acara persekutuan pagi, yang mana tema hari ini adalah sudahkah bertumbuh? Kalau pertanyaannya seperti itu, sudahkah bertumbuh? Tentu kita jawab bertumbuh. Contohnya saya juga bertumbuh, makanya bisa sampai sebesar ini. Ya, tapi tidak hanya itu aja. Ya, permasalahan bertumbuh bukan hanya secara fisik, tapi juga secara rohani. Apakah rohani kita ikut bertumbuh? Iman kita ikut bertumbuh? Kalau itu tidak, ini celaka. Bahwa Tuhan itu memberi penghidupan bukan hanya secara fisik, tapi juga secara rohani. Dan harusnya kita semakin hari semakin mendekat pada Tuhan, supaya kita mengerti apa yang Dia mau dalam kehidupan kita. Dan mari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memulai persekutuan ini dengan sebuah lagu Ku Hidup Bagimu. Lagu ini sangat memberkati saya terlebih ketika saya mengalami sesuatu yang tidak baik. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah kebenaran dalam kehidupan kita. Dia yang menyelamatkan, bahkan memberikan hidup yang kekal bagi kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita nyanyikan lagi dengan iman. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Allah Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Tak berhenti-hentinya kami mengucap syukur padamu Tuhan, atas kehidupan yang sampai hari ini kami masih memperolehnya, atas pemeliharaanmu yang sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Walaupun sejujurnya kami ini penuh dengan cacat celah, penuh dengan lumpur dosa, namun karena begitu kasih-Mu, besar kasih-Mu atas hidup kami ini, Engkau masih tetap memberikan pengampunan bagi kami, dan juga masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bertobat. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami hanya mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, maka pengharapan kami pada Engkau juga tidak akan pernah sia-sia. Dan sebaliknya, justru Engkau yang akan angkat kami, Engkau yang juga akan mempertebal iman percaya kami, sehingga kerohanian kami pun juga ikut bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kami kekuatan hikmat yang daripada Engkau Tuhan Yesus, sehingga kami beroleh dan Kau dapati sempurna dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Kau berkati Tuhan Yesus akan persekutuan pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami memperoleh sesuatu berkat rohani yang akan mempertebal akan iman percaya kami pada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Elia, mari kita nyanyikan Dengan Sayap-Mu. Karena dengan sayap Tuhan, kita akan mampu terbang setinggi apapun, bahkan menghadapi badai, angin badai seperti apapun, kita akan kuat. Karena Yesus yang memberikan kekuatan bagi hidup kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
pertolongan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Pada hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa, mohon Roh Kudus Tuhan menerangi hati pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kembali di dalam doa pagi ini kami belajar firman Tuhan. Dan kami rindu firman-Mu menyapa kami. Oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus Tuhan menerangi hati pikiran kami. Supaya apa yang kami baca dan yang akan kami renungkan, kami dapat pahami dan kami hidupkan dalam kehidupan ini. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu sudahkah bertumbuh. Nah, hal ini akan kita dasarkan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1-3. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini, 1 Petrus pasal 2 ayat 1-3. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, bertumbuh bagian hal yang penting, sebab disitulah menunjukkan kehidupan. Tentu hal ini adalah bertumbuh secara positif. Seperti orang tua akan senantiasa memperhatikan anaknya dan memikirkan kelak ia akan menjadi seperti apa dan seperti siapa. Orang tua tentu akan memiliki impian-impian tentang ketika besar nanti anaknya akan menjadi seperti apa dan seperti siapa.
Nah, terkadang impian itu berkaitan dengan profesi dari orang tua tersebut, atau bahkan sebaliknya, bertentangan dengan profesi orang tua. Tetapi bagaimanapun juga, orang tua ketika memikirkan tentang anaknya, dia akan merindukan kelak anaknya itu seperti apa dan seperti siapa. Dia akan bertumbuh menjadi seperti apa dan seperti siapa. Nah, saudara kasih Tuhan, ada suatu kisah, ya, suatu kali seorang anak yang masih kecil bertanya kepada ayahnya, "Ayah, ayah menjadi apa ya kalau besar nanti?" Itu adalah sebuah pertanyaan. Dan ketika ayah itu mendengar pertanyaan ini, dia terkejut dan hanya tersenyum mendengar pertanyaan anaknya itu. Ya, lalu kemudian anaknya itu pergi dan ya, tidak ada lagi di hadapan dari si ayah itu. Namun beberapa menit kemudian, si ayah ini tercenung mengingat pertanyaan dari si anaknya ini. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, bagaimana jika seorang anak bertanya kepada kita dalam usia yang sudah dewasa ini, menanyakan menjadi seperti apa kelak? Nah, tentu reaksi kita seperti ayah itu bukan. Akan menjadi seperti apa ya nanti? Sebuah pertanyaan yang rasanya konyol dan rasanya sudah bukan pertanyaan buat kita lagi gitu. Karena kita kan sudah bertumbuh dan usia itu sudah dewasa. Maka ketika ditanya seperti itu suatu pertanyaan yang sangat ya rasanya sudah tidak cocok lagi buat kita. Itu cocoknya buat anak-anak yang masih remaja, anak-anak yang sedang bertumbuh akil balik gitu kan ya, atau anak-anak yang masih SD akan ditanya, kelak kamu besar seperti apa? Cocoknya buat mereka. Kalau buat kita yang sudah berusia seperti ini, tentu rasanya sudah nggak cocok. Nah, saudara kasih Tuhan. Namun, menariknya saudara-saudara, ayah tersebut justru mengerti betapa pentingnya pertanyaan anaknya itu buat dirinya. Akan menjadi apa kalau besar nanti? Pertanyaan itu menyadarkan dirinya tentang pertumbuhan. Bukan pertumbuhan fisik, melainkan pertumbuhan kerohanian. Pertumbuhan itu bukankah sesuatu yang terus terjadi? Bahkan di dalam usia seperti kita ini pun, kita sedang ada di dalam proses pertumbuhan. Dan yang sangat menarik, pertumbuhan spiritualitas itu menjadi sebuah pikiran yang ada di dalam diri dari si ayah ini. Seperti apa pertumbuhan kerohaniannya ini sekarang? Nah, saudara kasih Tuhan, sudahkah bertumbuh? Merupakan pertanyaan seperti si anak itu kepada ayahnya. Akan seperti apa pertumbuhan kerohanian itu nantinya? Pertanyaan itu juga berlaku buat kita sekarang ini. Apakah sampai sekarang ini kita sudah mengalami pertumbuhan dan atau mungkin sedang stuck atau sedang berhenti? Kita tidak merasakan lagi pertumbuhan di dalam diri kita. Nah, saudara kasih Tuhan, Petrus dalam surat penggembalaannya di 1 Petrus pasal 2 ayat 1-3 mengangkat masalah pertumbuhan ini. Di pasal 1 Petrus sudah mengatakan kepada jemaat pada saat itu, orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada saat itu, bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali oleh kuasa firman Allah. Mereka sudah diperbarui hidup mereka oleh firman Allah. Dan di dalam pasal 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali. Atau karena kamu sudah menjadi manusia baru. Lalu di pasal 2 ayat 1 dimulai dengan sebuah kalimat, karena itu. Jadi kamu sudah menjadi manusia baru, kamu telah dilahirkan kembali. Karena itu. Nah, berarti ini berbicara soal sebab akibat. Sudah demikian, karena itu. Atau sepantasnya, apa yang harus dilakukan? Di sini Rasul Petrus mengatakan, karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani,
supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, di sini Petrus tidak berbicara kepada orang yang tidak lahir baru. Petrus berbicara kepada orang-orang percaya, sekumpulan orang-orang yang sudah diperbarui dan selalu diisi oleh firman Tuhan. Maka kemudian yang menjadi tantangannya kepada orang-orang percaya ini yaitu apa? Bertumbuh. Tidak hanya sekedar mendengar dan menerima, tetapi apakah mengalami pertumbuhan? Saudara, bagaimana kita dapat bertumbuh dalam anugerah keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya? Bagaimana kita dapat bertumbuh? Nah, dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1-3, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam anugerah keselamatan yang sudah kita terima dari Kristus Yesus itu? Kata yang pertama yaitu buanglah. Ini terdapat di dalam ayat yang pertama. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kata kuncinya yaitu buanglah. Buanglah ini juga memiliki arti yaitu kesampingkanlah. Kesampingkanlah. Kesampingkan apa yang dikesampingkan? Kemunafikan, kedengkian, kejahatan, iri hati dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, bagaimana saat kita mendengar seseorang mengatakan, dia mengesampingkan dirimu. Dia mengesampingkan pemberianmu. Ketika ada seseorang mengatakan kepada kita seperti ini, lalu apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Atau apa yang ada dalam benak pikiran kita? Kita dikesampingkan. Artinya kita merasa kayak disingkirkan. Kita tidak diindahkan, bukan? Kita seperti, atau diri kita itu seperti tidak dianggap penting. Kita merasa diremehkan. Nah, itulah makna dikesampingkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus ingin mengatakan demikian terhadap orang-orang percaya pada saat itu. Yaitu supaya mereka bersikap mengesampingkan segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Yang nampaknya pada saat itu ada terjadi di lingkungan di lingkungan dari luar jemaat yang kemudian mempengaruhi atau masuk di tengah-tengah kehidupan jemaat, sehingga nampaknya muncul ada orang-orang yang munafik, yang mencoba menipu, ada kebohongan, ada fitnah. Di situ Petrus mengatakan kesampingkan hal-hal yang demikian. Orang percaya yang sudah mengalami Kristus di dalam hidupnya, itu harus bersikap menyingkirkan hal-hal yang demikian. Mengesampingkan. Menganggap remeh, menganggap tidak penting, atau menganggap tidak berguna akan segala kejahatan, kemunafikan, iri hati, ketika itu berada atau hendak mempengaruhi diri mereka. Inilah yang Rasul Petrus nasihatkan kepada jemaat pada saat itu. Saudara, saat dunia memberi peluang atau bahkan memojokkan kita untuk berbuat fitnah, untuk iri dan dengki, maka sebagai orang percaya bisa untuk mengesampingkan itu. Tidak menganggap penting hal itu. Kita tidak mau mengindahkan. Artinya, jangan biarkan hal-hal itu dalam diri kita. Kalaupun ada, perlu segera mengesampingkannya, perlu segera menyingkirkannya. Itulah yang firman Tuhan inginkan. Firman Tuhan mengajarkan mengesampingkan, menyingkirkan itu bukan ditujukan kepada manusia, karena bukankah itu seringkali yang terjadi dan itu adalah salah kaprah. Kita seringkali justru lebih mudah mengesampingkan orang lain sesama kita. Kita menganggap remeh orang lain. Kita menganggap tidak penting terkadang orang yang ada di sekitar kita. Seringkali kita salah kaprah. Yang firman Tuhan inginkan yaitu kesampingkan hal itu kepada yaitu perilaku kejahatan. Ketika ada iri hati, ada fitnah itu mulai mempengaruhi diri kita, kita justru harus segera menyingkirkan itu semua. Kita paham benar terhadap dunia kita yang ada ini, saudara-saudara. Ada penipuan, ada kebohongan, mudah terjadi di dalam diri manusia, bahkan mungkin juga bisa terjadi atau mudah terjadi dalam diri kita. Dengan kebohongan itu mungkin kita mencoba menutupi ada banyak hal yang terdapat dalam diri kita,
supaya kita diterima, atau supaya kita mendapatkan keuntungan dari hal itu, atau kita hendak menutupi kesalahan kita. Namun hal itu jika terjadi, kesampingkan. Karena hal itu semua justru bisa menjadi ganjalan dalam pertumbuhan kerohanian kita. Saudara-saudara, mari kita mencintai sesama dan memiliki sikap menyingkirkan terhadap hal-hal yang menghambat akan pertumbuhan kerohanian kita. Nah, itulah yang pertama. Menyingkirkan itu menjadi sebuah kata kunci. Membuang segala hal yang buruk, hal-hal yang hendak mempengaruhi dan mengganjal akan pertumbuhan kerohanian kita. Saudara kasih Tuhan, maka ada hal yang kedua. Ketika sudah menyampingkan, ketika kita sudah menyingkirkan segala hal yang tidak benar itu, apakah kemudian berhenti stop? Tidak ada tujuan lagi? Firman Tuhan dalam hal ini 1 Petrus pasal 2 melanjutkan. Apa yang dilanjutkan? Di sini dikatakan dalam ayat yang kedua, yaitu jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kata kunci dari ayat yang kedua ini yaitu selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Selalu ingin. Artinya apa, saudara-saudari kasih Tuhan? Artinya di situ muncul sebuah kerinduan. Di dalam Mazmur pasal 42 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Kata merindukan, selalu ingin terhadap Tuhan, selalu ingin mau dekat kepada Tuhan. Ini adalah menjadi satu hal yang penting di dalam pertumbuhan kerohanian. Merindukan berarti sesuatu keinginan yang kuat, suatu dorongan keinginan yang kuat. Ada sebuah keinginan atau ada suatu pengharapan yang sungguh-sungguh. Suatu harapan atau sangat berharap terhadap sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Itulah merindukan. Saudara kasih Tuhan, suatu kali ada sebuah keluarga yang memiliki keinginan besar untuk hadirnya seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu dapatkah membayangkan bagaimana perasaan suami istri ini ketika kemudian diketahui istri itu hamil? Tentu ada sebuah kegembiraan, ada suatu sukacita. Karena sebelumnya ada satu keinginan besar, ada satu harapan besar, ada sebuah kerinduan hadirnya seorang anak. Dan kemudian ketika diketahui si istri ini hamil, tentu ada sebuah kegembiraan, ada suatu sukacita, bukan? Nah, apalagi kemudian ketika sudah mendekati masa-masa kelahiran, tentu ada sebuah sukacita yang amat sangat, dengan kerinduan yang amat sangat. Apa yang kemudian dilakukan Bapak Ibu? Biasanya mulai mempersiapkan memberi nama, mulai kemudian mencari pakaian-pakaian untuk si anak ini. Kemudian akan mencari berbagai macam peralatan bayi untuk mendukung nanti ketika bayi itu hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah ada sebuah semangat, ada sebuah dorongan kuat, ada sebuah keinginan besar untuk menyambut dari si anak ini. Mengapa hal itu semua terjadi? Karena semuanya diawali dari sebuah kerinduan. Merindukan. Dan dari merindukan itu terdorong sebuah perilaku. Yaitu apa? Mempersiapkan segala sesuatunya. Dan itu semuanya untuk hadirnya si bayi. Kristus sudah hadir dalam kehidupan kita, bukan? Dia sudah ada. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah kita memiliki kerinduan dan keinginan besar untuk mengalami Kristus itu dalam hidup kita? Mendengar suara Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Adakah sebuah hasrat keinginan yang kuat dalam diri kita? Di masa-masa pandemik ini, mungkin justru ada sebuah kelesuan, mungkin ada sebuah gangguan-gangguan. Dan pada saat inilah firman Tuhan mengajak kepada kita untuk merenungkan, adakah kegairahan kita untuk mau mengalami Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, bersama dengan keluarga kita? Adakah kita hendak berkomunikasi dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan? Saudara kasih Tuhan, Dia sudah ada dan sudah hadir di tengah-tengah kita. Namun seringkali yang terjadi yaitu apa? Kita justru kurang siap untuk menyambutnya.
Merindukan Tuhan akan nampak, yaitu melalui sikap doa kita, yaitu melalui sikap terhadap Alkitab yang kita miliki. Alkitab yang kita miliki, yang adalah firman Tuhan itu. Kerinduan ini justru akan menumbuhkan kerohanian kita, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Merindukan Tuhan, yaitu dengan berdoa, yaitu dengan membaca firman Tuhan. Karena disinilah kita mengalami akan kehadiran Tuhan yang sudah ada di tengah-tengah kita. Saudara kasih Tuhan, atau bisa juga dalam arti kita dapat mengecek bahwa perasaan kita terhadap firman Tuhan, kerinduan kita terhadap firman Tuhan, kerinduan kita terhadap doa, itu justru dapat menjadi sebuah tanda atau indikasi apakah kita justru mengalami stagnasi karena kita mulai mengecil kerinduan itu, mulai hambar perasaan kita. Jika hal itu terjadi, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam pertumbuhan kerohanian kita. Dan hal itu kita perlu langsung memperbaiki kehidupan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, bayi yang baru lahir akan merindukan air susu yang murni dari sang ibu yang melahirkannya. Kita yang mengalami hidup baru merindukan air murni itu, yaitu firman Tuhan, dari sang sumber kehidupan itu yang membuat kita ada sebagaimana ada sekarang ini. Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan biarlah itu menjadi sebuah kerinduan untuk kita mau mengalami Kristus dengan firman-Nya dan juga melalui doa-doa kita. Nah, saudara kasih Tuhan, berikutnya adalah apakah kemudian cukup dengan perasaan rindu itu? Apakah cukup dengan menumbuhkan perasaan rindu itu? Maka hal yang ketiga yang kita lihat di dalam ayat yang kedua, yaitu supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kata-kata di sini yang perlu kita perhatikan yaitu apa? Supaya olehnya. Apa itu olehnya? Olehnya di sini yaitu menunjuk kepada air susu yang murni itu. Dengan olehnya, dengan air susu yang murni itu, maka disitulah kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Atau keselamatan itu semakin disempurnakan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan air susu yang murni ini? Yaitu firman Allah. Berarti di sini artinya pertumbuhan itu terjadi tidak hanya cukup merindukan, melainkan harus dinyatakan atau diwujudkan dengan keinginan besar belajar akan Alkitab, belajar akan firman Tuhan, membaca, memahami, meresapi, menyelami, dan kemudian membawa pada perilaku-perilaku yang nyata dalam kehidupan kita. Ketika berjumpa dengan sesama kita, ketika berjumpa dengan keluarga kita, ketika kita berada di dalam masa-masa pandemik ini. Firman Tuhan itu, belajar firman Tuhan itu semakin diwujud nyatakan. Firman Tuhan yang memperbarui hidup kita semakin diwujud nyatakan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, baru saja kami kedatangan keponakan yang masih berumur sekitar 7 tahun, Bapak Ibu. Saya membantu dia, ya pagi menjelang siang atau kalau sore hari lah ya, pagi menjelang siang, sore hari, membantu dia untuk naik sepeda. Saya pegangi dari belakang. Dia belum bisa, apalagi di Semarang hanya sebentar saja. Dia belum bisa, Bapak Ibu. Mengapa? Perlu ada keinginan yang besar dan perlu terus-menerus belajar. Karena ternyata ponakan saya ini tidak bisa terus-menerus. Padahal untuk bisa naik sepeda, dia harus terus-menerus. Terkadang mungkin jatuh, terkadang mungkin terluka, tetapi bangkit lagi dan perlu belajar lagi. Demikianlah ketika kita mau bertumbuh. Firman Tuhan itu harus ada menjadi keinginan besar kita. Untuk kita praktekkan, kita mau belajar lagi, kita mau belajar lagi. Dan disitulah kita akan bertumbuh dan kemudian kita akan semakin mengenal Tuhan. Petrus berkata, kamu orang yang dilahirkan kembali oleh firman Tuhan. Tetapi sekarang bertumbuhlah dalam keselamatanmu. Dan itulah yang kemudian menjadikan hidup
bertumbuh dalam keselamatan, bertumbuh dalam pengetahuan tentang Tuhan. Karena kita belajar firman Tuhan yang sudah menumbuhkan kita, maka di situ kita semakin dibawa pengenalan Tuhan, semakin memahami Tuhan, dan semakin mengalami Tuhan melalui firman-Nya. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 34 ayat 8, "Oh, rasakan dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Cicipi dan lihat." Dan Petrus ingin berkata kepada kita, ketika kita merasakan dan mencicipi kebaikan Tuhan, di situ kita akan merasakan betapa manisnya Tuhan itu. Betapa enaknya Tuhan itu. Betapa enaknya bersama dengan Tuhan. Dia bagaikan roti yang menyehatkan jiwa kita. Dia bagaikan air yang menyegarkan hidup kita. Dan itulah Tuhan kita ketika kita mencicipi melalui firman-Nya. Kita meresapi firman-Nya itu. Melihat dia itu sebagai sebuah harta yang besar. Melihat Tuhan kita itu sebagai sebuah harta yang tertinggi dan terindah di dunia. Apakah kita sudah terlambat untuk belajar? Tidak, saudara-saudara. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak peduli berapa usia kita, tidak peduli seperti apa kesulitan kita untuk belajar. Tapi ketika kita masih mau belajar terus, masih mau terus belajar untuk mengenal Tuhan dan mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan, maka disitulah Roh Kudus akan menolong kita, akan menuntun kita kepada kebenaran-kebenaran firman-Nya. Maka setia dan tekunlah belajar firman Tuhan. Karena dengan belajar firman Tuhan itulah iman kita semakin ditumbuhkan. Jiwa, roh, psikis tubuh kita semakin dikuatkan karena firman Tuhan. Bagi saudara-saudara yang beriman, yang percaya kepada Kristus, inilah saatnya untuk kita bertumbuh. Mari kita manfaatkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita kesampingkan hal-hal yang menghambat pertumbuhan itu. Yang pertama, kesampingkan hal-hal yang menghambat pertumbuhan. Lalu yang kedua, mari kita merindukan Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita bertumbuh. Dan yang ketiga, mari kita bertumbuh dalam pengetahuan tentang Tuhan. Dengan mau belajar mengenal Tuhan melalui Alkitab yang Tuhan berikan di dalam waktu atau kesempatan yang masih ada ini. Teruslah belajar untuk bertumbuh. Nah, saudara kasih Tuhan. Sudahkah saudara-saudara bertumbuh? Mari kita lakukan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami. Di masa-masa pandemik ini, kami diingatkan untuk kami tidak lengah, untuk kami tidak terlena, tetapi kami justru mau semakin dekat kepada Tuhan. Menjadi sebuah kesempatan untuk kami mau merindukan bersekutu dengan Tuhan. Dengan keluarga kami bersama-sama belajar firman Tuhan. Dengan keluarga kami bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi pendorong dan memotivasi kami. Supaya dengan demikian, kerohanian kami tidak stagnasi, pertumbuhan kerohanian kami tidak berhenti, tetapi kami justru semakin merasakan keindahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.